Sudah bisa dimulai, Kak Kori? Ya. Gimana Kak? Udah bisa dimulai Kak? Sudah. Kita mulai sambil tunggu teman-teman yang lain rasanya sudah lewat dari 10 menit. Oke, kita akan mulai. Kak Kori unmute dulu semua, kecuali Kak Kalian PT. Kalau nanti ada kolom diskusi, kita akan diskusi langsung dibuka. Tolong jangan sambil tiduran, sambil makan atau minum. Dan tolong juga Alkitabnya dipersiapkan seperti yang tadi sudah dibagi-bagi tugasnya sama Karis. Kita akan mulai. Kak Kori unmute dulu semuanya, kecuali Kak Kalian PT. Oke, silakan Kak Raymond. Ya. Shalom adik-adik. Oke. Ya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan menyanyikan March PT yang biasanya secara online kita kan belum pernah menyanyikan, dan sekarang kita akan menyanyikan March PT. Bersenang-senang kami bertemu dengan dasar iman di kota yang besar kita senang terus berjalan berjalan biarkan diri sedari semesta depanmu sendiri akan menyanyi dari jemaat. Iya, jemaat muda kami punya yang dan Bapak Surgawi, kami sungguh berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami panjang minggu ini Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau begitu baik kepada kami Tuhan, walaupun kami
sadar bahwa kami kadang-kadang meninggalkan Engkau, Tuhan. Namun Engkau dengan setianya selalu mendampingi kami, Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan memulai kebaktian IHMPT dari PT Gloria, dari Gracia, kiranya Engkau menyertai kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, yang hanya kami mencerahkan hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beserta dengan kami, dan mengatur kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Iya, silakan Karisma. Shalom. Shalom. Oke. Kita akan mempersiapkan dahulu Alkitab kita dari Rut ayat 1 sampai 14. Kalau sudah, Rut 1 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya marilah kita satu dalam doa. Mari berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang luar biasa atas kami. Bersyukur karena kami boleh berjumpa satu dengan yang lainnya. Dan kini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh curahkan Roh Kudus atas kami, sehingga kami dimampukan boleh mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Amin. Ya, kita akan baca ayat tadi dari kitab Rut. Tadi bagiannya sudah ingat ya. Oke, akan dimulai dengan Karisma. Rut 1 ayat 1. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap ke sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kalian? Suami Naomi sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di Hana? Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada dua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Henry? Henry ayat 12. Henry. Henry kayaknya nggak ada ya. Henry.
Henry ayat 12 dibacakan. Oke, lewat saja. Gracio ayat 12. Oke. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat 13, Christopher. Terhadap aku. Ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Oke, demikian jauh firman Tuhan yang telah kita bacakan. Nah, hari ini adik-adik kita temanya adalah tentang hidup yang memberi hidup, ya. Hidup yang memberi hidup. Nah, hidup yang kita kenal ini adalah hidup yang tidak pernah statis. Hidup akan selalu bergerak. Ya, ada kalanya hal yang suka, ada kalanya hal yang tidak menyenangkan. Selalu berubah. Nah, tidak ada setiap orang yang hidupnya bahagia terus atau hidupnya sedih terus. Perubahan hidup pasti dialami siapapun. Bahkan oleh setiap keluarga manapun. Nah, hari ini kita belajar tentang salah satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek. Keluarga Elimelek ini tinggal di daerah Bethlehem. Nah, mereka hidup sebagai petani bercocok tanam. Nah, namun ternyata datanglah masa kemarau panjang. Kemarau panjang ini membuat kelaparan atau bencana kelaparan yang meluas di seluruh Israel. Oleh sebab itu, menghadapi bencana kelaparan yang terjadi, maka si Bapak Elimelek ini beserta istrinya, yaitu Ibu Naomi dan anak-anaknya, Mahlon dan Kilion, mengungsi pergi ke negeri Moab. Nah, singkat cerita, mereka hidup di Moab. Mereka nyaman, lalu anak-anaknya menikah, saling menikah dengan perempuan Yoab. Ya, di situ si Mahlon menikah dengan Rut, lalu Kilion menikah dengan Orpa. Nah, dalam keadaan yang akhirnya tenang, hidup, terjadi lagi musibah, yaitu apa? Ternyata Tuhan memanggil Bapak Elimelek, meninggallah Elimelek. Nah, nggak cukup dengan meninggal Elimelek, ternyata tidak lama kemudian kedua anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion pun meninggal, dipanggil Tuhan. Nah, dalam keadaan duka yang sangat mendalam yang dirasakan oleh Naomi dan Rut serta Orpa, mereka akhirnya memutuskan sepertinya tidak ada lagi hal yang bisa diteruskan di Moab. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Israel. Nah, Naomi sebagai seorang ibu, dia tahu bahwa dia tidak punya anak lagi, tapi hanya tinggal ada menantu-menantunya. Nah, karena itu dia bilang, kalau tadi kamu baca di ayatnya yang ketiga, ya, coba Karis membaca lagi ayat ketiga, ya, ketiga tentang kematiannya diambil, oh ya, karena Naomi sangat mengasihi kedua menantunya, maka dia bilang untuk menantunya di ayat 8, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Ya, Naomi bilang, kalian kembalilah Rut dan karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya berikan kepada kalian. Nah, setelah didesak berkali-kali, akhirnya Orpa undur diri. Dia kembali ke Moab. Berbeda dengan Rut. Rut didesak oleh Naomi, ayo kembali saja. Tidak ada lagi yang bisa kamu harapkan dari saya.
Ruth tetap bersikeras bahwa dia akan tetap ikut dengan Naomi. Nah, ayatnya di ayat ke-16 dan 17. Karisma akan bacakan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Si Ruth dengan kekeh, dia akan tetap mengikuti Naomi. Nah, ada latar belakangnya. Kenapa Ruth begitu peduli kepada Naomi? Karena dia telah melihat kehidupan dari keluarga Elimelek ini. Dan di sini mau menyatakan imannya bahwa dia percaya kepada Allah yang Naomi sembah, ya. Karena bangsa yang kaum yang ada di Moab itu tidak mengenal Allah. Nah, di sini Naomi Ruth memutuskan bahwa dia akan tetap pada iman kepada Allah yang dikenal oleh si Naomi. Nah, keputusan Ruth ini bukan keputusan yang gampang. Karena apa? Karena dia harus pergi ke Israel, otomatis dia menjadi orang asing, ya, dengan bangsa yang tidak dia kenal. Ya. Lalu dalam keadaan di mana mereka tidak punya apapun, tidak punya harta benda, tidak punya tanah di sana, dengan keadaan yang tanpa apa-apa, tapi Ruth tetap dengan imannya bahwa dia akan tetap mengasihi dan melindungi Naomi. Nah, akhirnya tibalah mereka di Bethlehem. Nah, di Bethlehem tadi seperti Karisma bilang, nggak ada lagi harta bendanya, secara tertulis tidak ada. Nah, karena mereka sudah lama pergi ke Moab, sehingga harta yang tadinya tanah warisannya sudah diambil alih oleh keluarganya, saudaranya ya. Nah, Naomi yang hidupnya tadi saya bilang, ada waktu senang, ada sedih, bahkan sedih yang bertubi-tubi karena kehilangan suami dan anak-anaknya. Di sini dia tidak pernah marah kepada Tuhan dengan keadaannya yang tidak dibilang ya tidak baik lah istilahnya gitu ya. Dengan keadaannya yang tidak baik, dia tidak pernah marah kepada Tuhan ataupun menyalahkan keadaan kepada siapapun, tidak. Ruth tetap Naomi tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Ruth. Nah, dari model inilah akhirnya Ruth melihat dari mertuanya. Ternyata mertua saya ini betul-betul orang yang mengenal Tuhan, yang memiliki iman. Nah, sehingga Ruth akhirnya berusaha untuk bekerja di sana, bukan karena si Naomi kan sudah sangat tua, nggak mungkin lagi bekerja. Maka si Ruth lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, Ruth ini bekerja sebagai pemungut jelai di sebuah ladang kepunyaan Boas. Kalau bahasa sekarangnya sebagai buruh, tahu ya buruh, upahnya sangat rendah. Nah, ini dia bahkan dia di bawah buruh, dia hanya mengambil sisa-sisa dari panen itu. Nah, jadi Ruth berusaha Elimelek, lalu si Kilion dengan Mahlon, tapi karena mereka semua sudah tiada, maka si Ruth lah yang mengambil bagian sebagai tulang punggung keluarga itu. Dia bekerja siang dan malam, kalau kalian baca sampai akhirnya betapa si Ruth ini sangat giat. Ruth kepada Allah. Ketika dia harus berjuang diri di tanah asing, sebagai orang asing, tidak punya kerabat yang dia kenal, tidak punya bantuan atau pertolongan dari orang lain, si Ruth ini malah dia memberikan kepercayaannya kepada Tuhan. Malah semakin dia
mengandalkan Tuhan dalam keberadaannya yang sangat susah. Ruth mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Imannya kepada Allah lah yang membuat dia terus bekerja keras sampai akhirnya perubahan hidup. Naomi dan Ruth akhirnya di cerita akhirnya mereka memiliki masa depan yang baik. Nah, sekarang ini, zaman sekarang, ada 3 pola yang paling ngetren saat ini. Yang pertama adalah individualisme, ya, pementingan diri sendiri atau kelompok. Biasanya orang-orang zaman sekarang lebih suka, yang penting saya happy, yang penting saya bahagia. Ya. Lalu yang kedua adalah materialisme. Semuanya diukur berdasarkan berapa banyak materi, kamu punya apa ya? Nah, inilah yang biasa di kecenderungan orang. Lalu yang ketiga adalah kalvinisme, di mana menganggap bahwa suku saya, agama saya yang paling bagus, yang lainnya jelek. Nah, berbeda dengan cerita dari Ruth dan Naomi. Mereka tidak seperti itu. Ya. Mereka memiliki hubungan atau relasi yang bukan, oh, untungnya apa ya? Kalau dipikir-pikir, si Ruth ini, untungnya apa? Enggak ada untungnya. Ya kan? Dia harus bekerja keras. Harusnya kalau dia pulang ke Moab, dia bisa menikah, mendapatkan suami yang baru, dia mendapatkan harta dengan keluarganya, tapi dia tidak memilih itu. Ya. Di sini keluarga Elimelek, khususnya Ruth dan Naomi ini, kita belajar 2 poin. Ya, 2 poin. Yang pertama, iman yang benar melahirkan kasih setia. Iman yang benar. Ruth memiliki iman yang benar. Itu sebabnya dia tidak pernah mengharapkan satu pun ataupun balas jasa dari Naomi. Ya, dia tidak hitungan untung ruginya apa ya saya kalau ikut kamu, enggak. Nah, Ruth ini merasakan bagaimana keberadaan Naomi yang seorang diri yang tidak punya apa-apa. Yang kedua, di sini yang poin masih satunya, hubungan Ruth dengan Naomi ini tadi nggak ada timbal balik, ya, balas jasa. Saya tolong kamu Naomi, besok kamu tolong saya, enggak, ya. Tapi benar-benar murni. Dan itulah di cerita ini betapa dia banting tulang kerja dari pagi sampai petang. Artinya sampai sore dia bekerja supaya si Naomi ini di rumah mereka punya makanan untuk mereka boleh makan dan olah. Nah, kasihnya kepada Naomi adalah kasih yang tulus tanpa syarat atau pura-pura. Beda dengan tadi yang 3 hal tadi, kecenderungan manusia zaman sekarang. Tadi Karisma bilang individualisme, mentingin diri sendiri, semuanya materialisme, semua hitung-hitungannya materi, atau tadi kalvinisme, saya yang paling jago, saya yang paling hebat, agama saya paling benar. Nah, tuh. Lalu poin yang kedua, iman yang benar harus melahirkan perbuatan yang benar. Nah, karena dia iman kepada Tuhan, maka dia melakukan perbuatan yang benar. Dia menunjukkan imannya melalui perbuatannya itu. Dia tidak pernah meninggalkan Naomi sedetik pun. Bahkan dia bekerja untuk menghidupkan Naomi. Nah, tanpa merasa malu. Yang tadinya hidupnya enak-enakan ketika di tanah Moab, ya kan, karena dicukupi. Ternyata sekarang dia sebagai buruh yang istilah paling rendah di zaman itu. Dia nggak malu bahwa dia harus mengut jelai gandum ya untuk kehidupannya. Jadi bekerja yang Ruth lakukan bukan hanya untuk cari makan ya. Kalau sekarang kan bekerja cari makan ya, bukan, tapi kerja yang Ruth lakukan adalah bentuk tanggung jawabnya bahwa dia punya orang yang dia kasihi, yaitu Naomi. Kalian adik-adik saat ini ya. Saat ini kita dalam masa pandemik COVID-19. Kehidupan terasa lebih sulit dibandingkan biasanya. Ya.
saat ini mungkin kondisinya tidak begitu menyenangkan. Kalau 1 hari, 2 hari tidak sekolah, oke. Tapi ketika berbulan-bulan tidak pergi ke sekolah, kan pasti ada yang lain, ya kan? Pasti rasanya beda. Di rumah, harus di rumah. Apalagi sekarang ini, harus di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Nah, pasti itu. Nah, sama dengan yang dirasakan oleh Ruth dan Naomi. Dari yang tadinya keadaannya tentram nyaman, tiba-tiba ada perubahan dalam hidup itu. Yang membuat mereka harus berubah. Ya. Oke. Nah, sekarang mute-nya boleh dinyalain Kak Kori. Dimatikan mute-nya. Oke, ya. Sekarang Karisma mau dengar share kalian. Apa sih hidup? Kan tadi hidup yang memberi hidup. Nah, sekarang hidup yang di zaman sekarang, apa sih yang kalian rasakan di hidup sekarang ini? Coba mulai dari Valen dan Cia. Apa sih bedanya yang sebelum pandemi dengan yang sesudah pandemi? Valen, Cia, boleh share? Ya, share hidupnya bedanya apa? Hidup sebelum pandemi dengan hidup sesudah pandemi, apa bedanya? Ayo, Valencia, Cia. Sebelumnya nggak keluar. Halo. Ya, Halo. ya, halo, terdengar Valen ya. Coba share sedikit. Nanti Karisma tanya beberapa juga ya. Lumayan apa? Lebih susah main. Susah main. Oke, berarti susah main. Kalau Cia? Apa Cia nggak terdengar? Main. Susah main. Oke, main. Kalau Hana, apa sih bedanya? Nggak bisa ketemu teman lagi, Kak. Nggak bisa ketemu teman, nggak bisa main. Oke. Karisma tanya yang lain. Angel, bagaimana dengan Angel? Bedanya banyak banget sih, Kak. Semuanya jadi merasa terbatas gitu. Terbatasi. Contohnya apa? Contoh mulai dari harus jaga jarak, terus harus stay di rumah. Gitu. Oke. Mikael? Kak. Sama-sama aja? Happy-happy aja atau ada yang beda? Stres saya kan di rumah. Stres di rumah. Oh, udah sampai tingkatan stres. Oke. Sambil menyapa nih Karisma. Jordan, Lolita bagaimana? Nggak bisa kumpul sama saudara-saudara juga sama teman. Nggak bisa kumpul sama saudara. Jordan? Sama Kak, sama. Ma. Oh. Gracio, bagaimana? Kalau saya sebenarnya enjoy aja Kak kalau di rumah. Enjoy aja. Cuman ketika saya berada di luar rumah gitu kayak mau beli makanan, mau beli obat atau beli apa itu kan pasti banget kita ada hal yang kita lakukan tuh berbeda dari biasanya. Kayak buka pintu harus pakai sikut. Jadi kita harus ada pembiasaan. Iya, ada kebiasaan baru yang harus dilakukan. Oke, Jana. Jevana? Bedanya masa sebelum pandemik dengan sesudah? Aku sih kayak happy aja sih di rumah, tapi rada bosan. Oh, happy tapi rada bosan. Oke, Andre, bagaimana dengan Andre? Susah ketemu teman nggak? Susah ketemu teman. Ya. Oke, berarti rata-rata, ntar belum. Gimana Christopher? Halo Christopher? Halo. Christopher bagaimana? Nongkrong terus. Nongkrong terus. Susah apa? Tidak bebas, Kak. Tidak bebas. Oke, Samuel? Nggak bisa ngumpul sama teman lagi, Kak. Nggak bisa ngumpul sama teman. Lalu Henry? Dulu apa, Len? Henry? Henry mana ya? Henry?
Bagaimana kesannya di masa sekarang ini? Henry kayaknya Henry? nggak stabil Kak Henry internetnya kayaknya dia. iya tidak Lagi live sebentar. tidak ini ya. Oke. Berarti udah semua ya saya tanya ya. Oke. Jadi kalau kesimpulannya kalau Karisma lihat tadi dari percakapan barusan, ternyata lebih banyak kerinduan untuk bermain, keluar bertemu dengan teman. Nah, sekarang kondisi keluarga kalian berbeda nggak sih sebelum dan sesudah COVID? Kondisi keluarga ya. Ingat kita kan hidup di dalam keluarga. Artinya kita harus peka dengan kejadian yang ada di keluarga kita. Tadi kan keluarga Elimelek. Nah, kalau Cia dengan Valen kondisi keluarganya sama aja atau gimana? Sama-sama. Sama aja. Tidak ada kesulitan yang dialami oleh orang tua misalnya. Nggak ada ya? Sama aja, Valencia. Sama. Kalau Hana? Kondisi keluarga gimana? Kalau tadi kan si Elimelek mengalami kesulitan dengan adanya bencana ya, kelaparan itu. Kalau Hana, keluarga Hana baik-baik saja atau gimana? Baik-baik aja, Kak. Baik-baik aja. Oke. Semua rata-rata dalam kondisi yang baik-baik. Tapi perlu kalian ingat bahwa kalau kalian mungkin ngelihatnya baik-baik aja Kak, mama saya, bapak saya yang kerja tetap kerja. Tapi sebenarnya mereka dalam kondisi sekarang kan ekonomi kita sangat jatuh ya. Mungkin kalian belum merasakan, tapi ini kondisinya sebenarnya cukup memusingkan mungkin bagi keluarga kalian masing-masing, papa mama kalian. Tapi mungkin mereka tidak bilang, oh Lintang, mana ya Lintang? Lintang, halo Lintang, mana Lintang? Halo, tidak ada gambarnya Lintang. Lintang gimana dengan Lintang? Halo? Mana Lintang ya? Hilang ya? Oke, Karisma lanjutin ya. Mungkin kalau kalian ya nggak bisa ketemu teman Kak, nggak bisa main-main. Kalau di rumah juga awal-awal sih enak, happy. Lama-lama di rumah sendiri juga, wah pasti bosen. Nah itu. Melalui firman Tuhan pada siang hari ini, tadi kan berhidup, memiliki hidup yang bukan cuma hidupnya untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya memberi kehidupan bagi orang lain. Ya, jadi hidup yang memberi hidup bukan cuma sekedar untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, sekarang kalian sebagai seorang anak teruna di masa saat ini yang kondisinya sulit, apa sih yang bisa kalian perbuat bagi orang tua kalian? Coba Karis tanya mulai dari Giovanna. Giovanna? Nambah teruna sekitar berapa? Giovanna, ya. Apa yang bisa Giovanna? Apa yang bisa Giovanna lakukan bagi keluarga atau orang tua menghadapi kondisi saat ini? Apa sih yang bisa kamu buat hal-hal yang baik? Giovanna? Ya apa? Nama setia. Lebih nama setia. Aku bantuin orang tua ngerjain pekerjaan rumah, terus bantuin di rumah, oke itu boleh ya kan ya. Karena kita kan di rumah bukan cuma nonton TV, makan, tidur ya, jangan gitu ya. Oke, bukan cuma seperti itu. Kalau Andre, apa yang bisa Andre lakukan? Ya,
membantu ini apa? Membantu apa? Membantu apa, Andre? Membantu ini membantu pekerjaan orang tua kalau habis makan cuci piring sendiri gitu kan. Oke, ya berarti pekerjaan rumah. Jadi kalian semuanya ya, tidak terkecuali cewek ataupun cowok, harus di rumah kalian membantu orang tua kalian dalam kondisi sekarang ini, bukan cuma mah makan. Ataupun kalau misalnya mama kalian makan sesuatu yang menurut kalian, ya ini lagi, misalnya, ya tetap aja disyukuri ya dalam kondisi saat ini. Tadi kan si Ruth itu menjadi tiang penopang, maka kalian juga harus menjadi tiang penopang bagi keluarga kalian. Ya, sehingga hidup yang kita jalani saat ini bukan cuma hidup ya sekarang hidup ya udah hidup aja, bukan, tapi hidup yang tadi memberi kehidupan bagi orang lain, menjadi bagi orang lain. Nah, sekarang kalian punya alat tulis atau kertas enggak di depan meja kalian masing-masing? Enggak ada ya? Oh, Ada. ada yang ada yang enggak ada. Kalau yang ada, ya kan, coba tuliskan komitmen kalian bagi orang tua, ya kan, di masa pandemik sekarang ini. Komitmen. Komitmen artinya dilakukan. Misalnya, saya akan membantu mama saya, misalnya mengepel, maka harus terus itu, ya, bukan cuma hari ini terus besok lupa sampai seminggu atau 2 minggu baru nongol lagi. Ya, coba tulis sebentar komitmen kalian. Ambil kertas dulu. Oh, belum ada kertasnya di situ. Oh, Hana udah siap. Oke, bagus. Ya, apa yang bisa kalian lakukan bagi orang tua ya, untuk orang tua kalian di masa saat ini? Hidup yang memberi hidup. Sudah? Saya kasih 2 menit ya. Jangan lama. Komitmen apa, Pak? Ingat ya, harus menjadi tadi penopang, membantu keluarga kalian di masa saat ini. Mungkin kan nggak bisa ngasih uang, tapi apa yang bisa kalian lakukan? Nah, gitu. Untuk bantu mama kalian, papa kalian, di keluarga kalian masing-masing. Sudah? 1 menit lagi. Sabar, Kak. Ya, 1 menit. Nanti ketika waktunya habis, saya minta kalian tunjukkan, misalnya gini aja ya, kan? Ya, nggak usah dibacakan, tunjukkan saja komitmen kalian, ya, gitu ya. Ini mau gedein lagi. Cuci baju ya, Mak? Ya, Kak? Enggak. Satu aja kalau apa kan, Kak? Iya, 1 juga. Kalau bisa 5 ya 5. Tapi ingat harus dilakukan. Yang namanya komitmen itu harus dilakukan terus menerus, continue, ya. 1 pun tidak apa-apa, asal dilakukan dengan terus menerus. Oke, sudah? Sudah. Sudah ya? Ada yang belum?
Masih penulis sepertinya. Mikael masih nulis. Enggak kok. Loh. Christopher sudah nulis belum? Belum, dia males. Kamu di tempat tidur ya, Christopher ya? Tiduran dia tidur. Oke, sudah. Sekarang bersama-sama. Ya, bersama-sama tunjukkan komitmen kalian. Ya, sudah. Ini gimana, Kak? Ini aja. Bukan nggak usah aja, yang penting kalian tahu komitmen kalian ya. Oke, tunjukkan bersama-sama. Ya, Kak. Mas. Kita nama apaan, Kak? Angel belum. Di sini kali Bintang, Samuel belum. Oke. Tunggu teman-temannya. Ada yang masih belum? Rasio sudah. Oke, ya. Jadi komitmen ini kalian baca, ya kan? Kalian baca sendiri, renungkan, ya. Lalu lakukan, ya. Itu janji kalian dari diri kalian kepada orang tua yang didengar oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang tahu ya komitmen yang kalian buat itu harus dilakukan sehingga kalian menjadi anak-anak yang seperti Ruth ya, yang mau peduli, yang mau memiliki iman ya. Tadi yang dasarnya adalah karena memiliki iman kepada Tuhan sehingga imannya melahirkan kasih setia yang tulus. Oke, jadi Karisma ingatkan lagi bahwa hari ini kita belajar tentang hidup memberi hidup. Hidup yang memberi kehidupan bagi orang lain. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, bukan hanya berdasarkan harta benda, berapa banyak harta bendanya, bukan hanya mengagung-agungkan agama ataupun sukunya sendiri, tapi peduli dari orang terdekat, yaitu orang tua di rumah. Mulai dari orang tua kita, baru nanti akhirnya menyebar bisa dilakukan di yang lebih luas lagi. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, hidup ini cuma sekali. Maka pergunakanlah hidup ini dengan sangat baik. Sebelum Karisma mengakhirinya, coba buka Galatia 2 ayat 20 sebagai ayat penutup. Ya, sebelum kita melanjutkan. Galatia 2 ayat 20. Saya minta Lintang yang membacakan. Tadi Lintang membaca ya? Galatia 2 ayat 20. Coba Lintang bacakan. Halo? Ada Lintang tidak? Oh, Lintang nggak ada. Oh, oke. Berarti minta tolong siapa yang sudah ketemu, lalu langsung tunjuk tangan, bacakan. Galatia 2 ayat 20. Oke, Angel saja bacakan. Angel boleh bacakan ya.
Namun Aku aku hidup, hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, oke. Itu boleh dibaca, direnungkan lagi selanjutnya nanti sesudah firman Tuhan ya. Boleh selanjutnya Kak Kori? Siapa Kak Raymond? Ya, oke, kita akan menyambut Oke, ya Kak Raymond. yang barusan kita dengar dengan menyanyi dari lagu Gita Bakti. Gita Bakti nomor 208. Ya, itu lagunya. Ya. Aku tahu kan hari esok. Kita masuk ke syafaat. Adakah pokok doa dari adik-adik pelayan yang mau didoakan? Kalau ada yang mau didoakan, angkat tangannya biar kelihatan. Nanti dibuka. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita mute lagi semuanya. Rizky, silakan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas firman yang barusan kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan kami belajar dari teladan Ruth. Bagaimana Ruth sangat mengasihi Naomi, sangat peduli kepada Naomi. Betapa iman Ruth akhirnya boleh menunjukkan karya nyata dalam kehidupannya. Bapa, ajar kami menjadi anak-anak teruna yang boleh hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami juga boleh menghidupkan, memberi kehidupan bagi orang lain, menjadi selalu berkat bagi orang lain. Ya Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami dalam keberadaannya, di mana masih menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat pemimpin kami, Tuhan yang berikan kuat sehingga pandemi ini akhirnya boleh berangsur-angsur selesai ya Tuhan.
Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh berkati dalam keberadaan kondisi yang membuat kami tidak boleh beribadah di tempat ibadah. Tuhan yang boleh sertai kami setiap gereja-gereja-Mu sehingga pertumbuhan jemaat, pertumbuhan gereja boleh tetap terjadi ya Tuhan. Bapa, pada siang hari ini kami juga mau berdoa bagi Angel dan Vanessa yang beberapa hari lalu telah Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berkati Angel dan Vanessa dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan. Tuhan berkati mereka sehingga menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang setia, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan biarlah Engkau yang boleh menjawab setiap cita-cita dan harapan dari Vanessa dan Angel ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka menjadi anak-anak juga yang boleh dengar-dengaran kepada orang tuanya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi persekutuan turunan di tempat ini, biarlah melalui persekutuan di tempat ini kami bertumbuh, kami makin mengenal akan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami juga pada kami, jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita akan masuk ke persembahan. Nanti persembahan bisa dititipkan dengan yang ibadah rumah tangga atau bisa langsung ke gereja, ya, disetor langsung ke sana. Nah itu dari ya. Oke, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 293. Ya. Ya, kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita dan kita akan mendoakan persembahan kita dan sekaligus doa penutup. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Tuhan kalau pada saat ini Engkau sudah perkenan kami untuk memberikan persembahan, Bapak. Kiranya Engkau memberkati akan persembahan yang kami persembahkan, supaya dapat berguna bagi keluasan dan kelebaran kerajaan-Mu, dan Engkau berkati akan tangan-tangan yang memberikan Tuhan, supaya Engkau juga memberkati mereka secara lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini, kami percaya semua ini boleh jadi hanya karena kasih karunia saya Tuhan. Terima kasih, kami musrahkan akan sisa hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dan doa ini kami nyatakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, dengan demikian
ibadah kita udah selesai. Dan oke, mungkin dengan suka Kak Kori aja deh, kembalikan. Oke, adik-adik teruna, ini kita foto sebentar ya. Seperti biasa, tadi cuma dapat fotonya sedikit. Oke. Yuk, kita siap-siap foto. Ini mukanya pada hilang-hilangan semua ya? Nggak aktif ya kameranya ya? Ada yang separuh doang. Nah, tuh. Tadi Jovana kelihatan kepalanya separuh doang. Ada Valen, Iya, Minka nggak kelihatan Hendrik, ya? Hana, sama ini Jovana. Jovana juga nggak ada. Jovana, bukan. Oke, siap. Sudah. Krisnya udah nggak. Hendrik nggak ada nih. Valen sama Cia sudah live ya? Nah, ya, kita foto dulu, absen dulu. Nah, Henry juga tuh. Oke, siap. 1, base pose. 2, 3. ulang. Nih, Mikael baru masuk. 2, 3. Nih, lihat fotonya ya. Kayak Chris ganteng. Apaan sih Valen marah-marah mulu, orang lagi ibadah juga, astagfirullah. Ini foto-foto. Halo Kristo. Ini. Nih, Asik, siapa tuh anak. Mikael baru bangun tidur tuh? Terus ngapain tau Mukai? Enggak. Saya tadi habis baca Alkitab, Kak. Enggak. Kalian tuh kan nggak pernah baca Alkitab, astagfirullahaladzim. Oke. Nah, Oh iya. Kak Risma silakan. Oh iya, selamat ulang tahun buat Angel. Ulang tahun keberapa Angel? Selamat ulang tahun Valen. Yang ke-16. Ke-16. Oh ya, panjang umur ya. Selamat ulang tahun Valen. Selamat ulang tahun Christopher yang ke-24. Iya. Pasti ganteng gini 34 tuh. 72 Kristo. Kori. Kalau sudah ya kita mau akhiri ibadah PT minggu ini. Nah, buat sebagai perhatian buat minggu depan kita mulai on time kali ya. Karena kan tadi masih tunggu-tunggu yang lain nih, nggak ibadah PT di gereja, nggak ibadah PT di online, kayaknya kita mulainya selalu lewat terus ya. Tema aja tuh on Ya time. kan ya. Apalagi kalian nanti kalau udah masuk sekolah, jangan-jangan belum pada bangun nih. Kayaknya sih Kak. Kayaknya sih gitu ya. Malah pulang malam mulu Kak, makanya susah aja. Oh, emang udah bilang keluar rumah? Valen, astagfirullahaladzim, Valen Kak. Kemarin siapa nih yang minta kakak layannya kok Kak Remon, Kak Kori terus bosen nih Karisma join. Karisma langsung. Walaupun nggak ketemu langsung, kita ketemu via Zoom. Oke. Kalau tidak ada yang mau di-sharingkan, ada nggak yang mau di-sharingkan terkait firman Tuhan yang tadi Kak Risma bawakan tentang hidup yang memberi hidup? Valen dia nggak baca tadi. Nggak ada. Kalian baca. Tidak ada. Kalau ada ya, kayak seperti ibadah PT selesai. Gimana? Aku iya, silakan Kak. Kalau yang lain tolong dengerin semuanya. Karmon usul gimana kalau sekali-sekali mungkin 2 minggu sekali apa 3 minggu sekali kita bikin grup diskusi. Setuju nggak kalian? Putus-putus Kak. Yuk Kak. Putus-putus Kak. Putus-putus. Ini. Kalau satu tambah satu berapa? 2. Jadi begini. Dengerin. Jadi Kak Remon usul gimana kalau kita bikin mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali bikin semacam diskusi. Jadi selain ibadah loh, ibadah tapi ini grup diskusi
diskusi tentang masalah, kita pilih satu topik, kita diskusikan. Berapapun ada kalian yang mau, nggak apa-apa. Jadi kita gimana Kak Kori? Halo? Halo? Iya. Nggak ada suaranya di situ. Oke, di sini. Halo, dengar nggak ya? Kak Kori? Kak Kori?